Yo, kembali lagi di channel Manhwa Park. Kali ini kita lanjut lagi nih alur cerita Mystic Monarch ya guys ya. So tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai alur ceritanya. Di video sebelumnya, demi membalas perlakuan kasar Jovan, Sun Yufei sengaja mendatangi penginapan keluarga Luo sambil membawa sepupunya yang bernama Youquan serta pasukannya. Pertarungan kedua pihak pun gak terhindarkan. Jovan harus bertarung sengit dengan Youquan hingga keduanya sama-sama terluka. Parahnya Jovan memaksakan ngeluarin teknik martial artnya saat kinya sendiri udah disegel oleh Youquan, sehingga dia pun muntah-muntah darah begitu parah. Untungnya sewaktu Youquan mau melancarkan final blow, datanglah Long Jie dari Pavilion Qianglong yang menghentikan serangan Youquan. Namun sewaktu Youquan mulai setuju dengan ajakan Long Jie agar pertarungan ini dihentikan, tiba-tiba Jovan melakukan burst cepat kilat dari belakang dan menusukkan tangannya yang menembus dada Youquan dengan begitu sadis. Mata semua orang di sana langsung terbuka dengan lebarnya ngelihat aksi mengerikan yang tiba-tiba dari Jovan. Youquan yang kini sekarat parah, tubuhnya bergetar hebat dan bilang dalam hatinya, "Bukankah tadinya bocah ini udah sekarat? Dari mana dia mendapat kekuatan sebesar ini? Bahkan dia menjadi lebih cepat dari sebelumnya. Kenapa ini bisa terjadi? Apa jangan-jangan aku jatuh dalam perangkapnya? Bukan cuma aku, bahkan Long Jie sekalipun." Seiring nyawanya berada di tenggorokan, Youquan meminta tolong pada siapapun agar selamatin nyawanya. Tapi Jovan malah menarik tangannya dengan satu hentakan keras, sehingga Youquan pun meregang nyawa di depan mereka semua, diikuti Yufei yang langsung pingsan saking gak tahan ngelihat sepupunya tewas mengenaskan. Di saat Long Jie terdiam menahan napas, Jovan malah bilang kepadanya, "Jadi kau ya yang disuruh Master Jiu untuk melindungi kami? Terima kasih atas bantuannya. Lalu sampaikan pada Master Jiu kalau dia nggak perlu mengirim orang lain lagi untuk melindungi kami," kata Jovan yang kemudian berlalu menuju penginapan. Dan itu ngebuat Long Jie masih aja terdiam seribu bahasa, nggak bergerak semili pun dari posisinya. Nggak berselang lama, Long Jie pun pulang ke Pavilion Qianglong untuk ngelapor pada Master Jiu tentang apa yang baru dia lihat sebelumnya. Betapa marahnya Master Jiu mendengar laporan itu. Dia benar-benar gak menyangka ada seorang bocah yang ngebuat masalah besar dan menghancurkan rencananya. Long Nui yang heran pun bertanya, kenapa kematian Youquan di tangan Jovan menjadi masalah bagi Pavilion? Master Jiu yang kesal pun ngejawab, "Kau masih belum paham ya? Waktu itu Long Jie ada di sana dan semua orang melihatnya. Lalu bocah keparat itu menghabisi Youquan di depan Long Jie. Coba bayangkan, siapa yang harus tanggung jawab nantinya?" Long Nui yang sok polos pun bilang kalau keluarga Luo lah yang harus tanggung jawab. Tentu aja itu langsung disanggah oleh Long Jie. Mana mungkin seseorang dari keluarga kecil berani menghabisi murid dari 7 keluarga kekaisaran. Setidaknya publik akan memahaminya seperti itu. Apalagi orang-orang dari lembah Yoming dan keluarga Sun. Mana mungkin mereka percaya kalau pelakunya adalah Jovan dari keluarga Luo. Udah pasti mereka akan menyalahkan Pavilion Qianglong. Tapi Long Nui bilang lagi, kalau memang akan seperti itu, artinya kita kan nggak beruntung. Terus kenapa kita harus tanggung jawab dengan perbuatan keluarga Luo? Hah? Nggak beruntung katamu? Jelas-jelas kalau semua ini udah direncanain oleh bocah keparat itu. Bukankah tadi Long Jie bilang kalau bocah itu hampir kehabisan napas? Kalaupun Youquan mau menyerangnya, harusnya dia udah nggak bisa bergerak sedikit pun. Tapi sewaktu Long Jie datang menangkis serangan fatal dari Youquan, si bocah malah mengambil kesempatan untuk menyembuhkan diri, lalu melancarkan serangan balasan. Bahkan kekuatannya meningkat pesat dari sebelumnya. Udah jelas dia merencanakan semua ini sejak awal, kata Master Jiu yang masih ngebuat Long Nui keheranan. Kok bisa Jovan tahu Long Jie akan datang dan ngebuat rencana seperti itu untuk Youquan? Master Jiu terpaksa jelasin lebih detail kalau Jovan sebenarnya bukan ngerencanain kematian Youquan, tapi perseteruan antara Pavilion Qianglong dan lembah Yoming, sehingga keluarga Luo punya kesempatan untuk kabur. Bahkan di titik ini pun, menurut Master Jiu, Jovan gak gentar sama sekali dengan dua keluarga besar. Apalagi sebelumnya, ketika dia menjual gulungan formasi array, dia udah menakar seberapa besar Master Jiu memegang teguh pada kehormatan keluarga. Jadi, kalau ke Pavilion Qianglong gak melakukan apapun atau mengabaikan keluarga Luo,
udah pasti kehormatan keluarga Pavilion akan hancur berantakan. Sehingga saat ini, Pavilion Qianlong gak punya pilihan lain selain memastikan keselamatan keluarga Luo sampai akhir. Master Jiu gak menyangka kalau bocah Jovan bisa mempermainkan orang tua berpengalaman sepertinya. Bahkan dia gak ragu memanggil Jovan sebagai orang paling berbahaya yang pernah dia temui selama hidupnya. Sekarang kita pindah ke tempat penginapan keluarga Luo. Terlihat Jovan memaksa semua orang keluar dari kamarnya karena dia harus melakukan kultivasi untuk menyembuhkan luka internalnya. Tubuh Jovan sampai bergetar hebat, saking dia marah pada dirinya sendiri yang masih terlalu lemah. Dalam hatinya dia bilang, "Aku selalu berpikir kalau aku menggunakan seluruh kekuatanku, aku pasti bisa menang melawan bajingan itu. Tapi faktanya aku nggak bisa menang. Bahkan nyaris tewas di tangannya. Aku terlalu lemah." Untuk menghindari keluarga Chai dan Sun, aku malah terlibat dalam perseteruan 7 keluarga kekaisaran. Sekarang musuhnya akan kuhadapi adalah 7 keluarga besar. Gak mungkin melindungi keluarga Luo dan bahkan diriku sendiri dengan kekuatan yang sekarang. Aku harus jadi lebih kuat lagi dalam waktu singkat, kata Jovan yang kemudian mengaktifkan aura merah pekat di kedua tangannya selagi kultivasinya masih berlangsung. Siapa sangka dari aura merah itu ternyata Jovan mengaktifkan teknik Bloody Baby yang dia tanam ke tubuh Xiaoting. Begitu Bloody Baby keluar dari tubuhnya, Xiaoting pun langsung tergeletak pingsan di atas lantai. Lalu dengan Bloody Baby tersebut, Jovan menghabisi para pengawal keluarga Chai untuk menyerap darah dan ki mereka agar menyembuhkan luka fatal yang dia terima dari Youquan sebelumnya. Tapi selagi Jovan mengontrol Bloody Baby untuk mencari mangsa lain, tiba-tiba dia tersentak kaget dengan tekanan ki yang jelas-jelas dari seorang praktisi demonik. Belum lagi dari penglihatan Bloody Baby, Jovan bisa ngelihat kalau ada banyak pengawal yang sedang berkumpul di kediaman keluarga Chai saat ini. Siapa sangka Chai Rong saat ini didatangi oleh Elder Jian dari lembah Yaoming serta kepala keluarga Sun. Ngelihat kedatangan Elder Jian, Chai Rong langsung memberikan salam hormat dan menanyakan maksud kedatangannya malam-malam seperti ini. Cukup dengan tatapan dari Elder Jian udah ngebuat tubuh Chai Rong bergetar hebat. Lalu Elder Jian pun bilang, "Kau pasti udah tahu kalau hari ini murid terbaikku, Youquan, udah dihabisi oleh Pavilion Qianlong." "Hah? Bukannya keluarga Luo yang menghabisinya?" tanya Chai Rong keheranan. Elder Jian ngejawab, "Apa kau pikir keluarga Luo berani melakukan itu? Keluarga lembah Yaomingku dan Pavilion Qianlong udah lama bermusuhan, tapi nggak ada pihak yang berani memulai duluan dan merusak keseimbangan 7 keluarga kekaisaran. Kali ini udah pasti Pavilion Qianlong menghabisi muridku dengan dalih keluarga Luo. Apa kau pikir aku nggak tahu arti semua ini?" Kata-kata itu akhirnya membenarkan dugaan Jovan kalau 7 keluarga kekaisaran yang udah mendominasi selama bertahun-tahun, mereka nggak percaya kalau ada keluarga lain yang berani menantang martabat dan kehormatan mereka. Karena kesombongan inilah mereka lebih suka percaya pada konspirasi antar 7 keluarga kekaisaran daripada percaya langsung pada fakta lapangan yang udah mereka lihat sendiri. Jovan yakin Pavilion Qianlong pasti juga seperti itu. Selanjutnya Elder Jian pun melanjutkan pembicaraannya. Dia meminta agar Chai Rong mengawasi tindak tanduk Pavilion Qianlong karena nggak mungkin dia sendiri yang pergi mengawasi, karena itu akan mengakibatkan perang besar nantinya. Jujur, Chai Rong sebenarnya nggak mau terlibat dengan perseteruan 7 keluarga kekaisaran, tapi dia terpaksa menolaknya dengan halus kalau keluarganya nggak mungkin sanggup melawan keluarga Qianlong. Elder Jian mengiyakan kalau keluarga Chai nggak mungkin melawan Qianlong secara langsung, tapi harusnya Chai Rong mampu mengatasi keluarga Luo untuk melihat reaksi seperti apa yang akan Pavilion Qianlong lakukan. Betapa kagetnya Chai Rong begitu tahu kalau sekarang keluarga Luo udah disupport oleh Pavilion Qianlong. Chai Rong mengira kalau dia bikin masalah dengan keluarga Luo, bukankah itu sama aja dengan menentang Pavilion Qianlong? Makanya Chai Rong pun menatap kepala keluarga Sun dan bilang dalam hatinya, "Kepala keluarga Sun, cucumu itu sangat dekat dengan lembah Yaoming. Kenapa pula bukan kau yang mengurus masalah ini dengan keluarga Luo? Lagian, jelas-jelas cucumu itu yang bikin masalah dengan mereka hari ini. Begitu aku tahu keluarga Luo didukung oleh Qianlong, pastinya nggak mungkin aku berani bikin masalah, bukan?" Ngelihat gelagat kepala keluarga Sun yang mau lepas tangan, Chai Rong pun sengaja bilang ke Elder Jian kalau dia sangat benci dengan bocah yang bernama Jovan dari keluarga Luo.
Apalagi beberapa hari yang lalu, Chovan menggunakan skill misterius pada putranya yang membuatnya muntah-muntah darah selama beberapa hari. Bahkan sampai sekarang pun putranya belum sembuh. Kalau dia yang pergi untuk memprovokasi Chovan, takutnya anaknya akan tewas dengan cara yang sangat kejam. Mendengar itu, Chovan tertawa cekikikan dan bilang dalam hatinya, "Sebenarnya aku sengaja menanamkan Bloody Baby ke tubuh Xiaoting hari itu untuk ngasih keluarga Chai pelajaran. Aku bahkan menggunakan Bloody Baby untuk menyiksa si tolol itu hari ini. Aku nggak menyangka Chairong pakai alasan nggak masuk akal untuk menghindari perintah ini." Dan benar aja, Elder Jian gak bisa terima alasan dangkal tersebut. Makanya Chairong buru-buru bilang kalau kepala keluarga Sun sangat bijak dan kompeten. Kalau dia diberikan tugas ini, udah pasti dia mampu memenuhi kepercayaan Elder Jian. Spontan kepala keluarga Sun langsung shock parah dan memuntahkan minumannya. Saking paniknya kalau tugas dari Elder Jian akan berpindah kepadanya. Betapa marahnya Elder Jian ngelihat mereka berdua saling lempar tanggung jawab. Hingga akhirnya dia pun memutuskan akan meminta bantuan yang lain aja. Tapi sebelum itu Elder Jian nanya apa Chairong udah nyiapin buku martial art spiritual seperti yang dia minta. Tanpa ragu Chairong langsung menyerahkan buku martial spiritual milik leluhurnya. Dan sebagai gantinya Elder Jian menyerahkan buku martial art spiritual Flame Finger level menengah, yang katanya lebih baik dari martial art spiritual level rendah yang Chairong gunakan selama ini. Ngelihat itu, Chovan pun penasaran sih, sebenarnya apa yang ingin Elder Jian lakukan dengan memberikan martial art spiritual yang lebih tinggi kepada Chairong. Belum sempat Chovan menerka maksud Elder Jian, kepala keluarga Sun malah nanya ke Elder, siapa orang yang Elder pilih untuk berurusan dengan keluarga Luo? Elder Jian ngejawab, "Kau ini nanya karena kau takut, bukan? Tenang aja, orang yang kupilih untuk melakukan tugas ini berasal dari lembah Yaoming. Dia bukan orang biasa, melainkan pria rahasia yang udah kita siapkan sejak lama. Saat ini, dia berada di Gunung Angin Hitam." Mendengar itu, spontan Chovan kaget luar biasa, sehingga tekanan ki Bloody Baby-nya mampu dirasakan oleh Elder Jian. Tanpa ragu, Elder Jian mengerahkan tembakan aura dari telapak tangannya yang membuat ledakan besar di atap kediaman keluarga Chai. Hal itu memaksa Bloody Baby milik Chovan harus kabur secepat mungkin dari sana sebelum ketahuan. Tapi parahnya, kecepatan Elder Jian benar-benar cepat, sehingga dalam sekejap dia mampu mengejar Bloody Baby untuk menyusulnya. Di saat Chovan panik, Bloody Baby-nya nyaris disusul. Untungnya di bawah sana ada banyak pasukan keluarga Sun. Tanpa ampun Chovan mengaktifkan skill Bloody Boil. Seketika salah satu pasukan Sun darahnya mendidih tinggi hingga meledak dahsyat yang ngebuat semua orang di sana terkaget-kaget. Memanfaatkan celah tersebut, Chovan berhasil ngebuat Bloody Baby-nya kabur dari sana. Sementara itu Elder Jian yang ditanyai tentang apa itu barusan oleh Chairong yang baru aja menyusul cuma bisa bilang, "Aku nggak tahu itu apa, kecuali yang barusan itu adalah milik dari praktisi demonik." Akhirnya Bloody Baby pun kembali ke tubuh Chovan di penginapan. Chovan merasa bersyukur kalau Bloody Baby mampu bergerak sangat cepat. Andai telat dikit aja, pasti Chovan akan tewas nggak bersisa oleh kakek botak barusan. Jujur Chovan nggak menyangka akan ngelihat orang yang sangat kuat di kediaman keluarga Chai. Apalagi kekuatannya nggak lebih lemah dari Master Long Jiu dari Pavilion Qianglong. By the way, alasan kenapa Chovan mati-matian melindungi Bloody Baby sebelumnya itu karena begitu dia menyerap Bloody Baby ke dalam tubuhnya, secara otomatis menjadi cakra bagi jantungnya. So, kalau Bloody Baby-nya hancur, itu sama aja menjadi kematian bagi Chovan. Terus sebaliknya, kalau Bloody Baby mampu bertahan, kalaupun cakra jantung asli Chovan meledak, dia nggak akan langsung mati. Itu juga yang menjadi alasan kenapa Chovan masih bisa bertahan hidup meski cakra jantungnya sendiri meledak saat bertarung melawan Yao Quan sebelumnya. Untuk saat ini Chovan tahu kalau perseteruan antara lembah Yaoming dan Pavilion Qianglong masih agak aman. Tapi justru tindakan seorang pria dari Gunung Angin Hitam yang dimaksud Elder Jian sebelumnya pasti akan segera datang dan membuat keluarga Luo dalam bahaya. Demi bertambah kuat secepat mungkin untuk menghadapi bahaya tersebut, makanya Chovan buru-buru menyihir energi Qi yang diserap oleh Bloody Baby sebelumnya dan melakukan kultivasi. Sehingga saat kultivasi itu selesai, tubuh Chovan pun kembali pulih dan dia berhasil memasuki tahapan kultivasi keempat dari Qi Gathering Realm. Oke, mungkin teman-teman di sini ada yang masih bingung dengan level kultivasi di cerita manhwa ini. So, akan Mimin ceritain sekarang. Jadi, di manhwa ini,
Level kultivasi yang mungkin dicapai oleh seseorang terpisah menjadi dua bagian besar. Pertama, Mortal Realm, atau kultivasi bagi orang yang menetap di bumi bawah, dan Sacred Realm, atau kultivasi bagi orang-orang di tempat suci, di mana Chuo Yifan menjadi kaisar demon sebelumnya. Tempat suci ini terpisah dari alam bumi, dan satu-satunya cara untuk bisa pergi ke sana bagi manusia di Mortal Realm adalah mencapai pencerahan kultivasi Sacred Realm dan membuka dimensi untuk pindah ke alam tempat suci. Di Mortal Realm sendiri, level kultivasi ada 8 tahapan besar. Pertama ada Body Foundation Realm yang berhasil Chovan lewati setelah ngalahin dan menyerap kekuatan dari Sun Guanjia dan pasukannya. Kedua, Key Gathering Realm yang sekarang menjadi tahapan kultivasi Chovan. Di atasnya ada Bone Tempering Realm, lalu Heavenly Profound Realm, levelnya Master Longjiu dan Elder Jian sekarang ini. Di atasnya lagi secara berturut-turut ada Radiant Stage di tahapan kelima, Ethereal Realm di tahapan keenam, Soul Fusion Realm di tahapan ke-7, dan terakhir Genesis Stage di tahapan ke-8. Kedelapan tahapan Mortal Realm ini masing-masing terbagi menjadi 9 lapisan. Biasanya seseorang membutuhkan waktu lama untuk menembus lapisan-lapisan tersebut, tapi karena Chovan punya teknik untuk menyerap ki orang lain dan mengolahnya menjadi ki-nya sendiri, makanya dia bisa menembus lapisan-lapisan itu lebih cepat dari orang manapun yang ada di Mortal Realm. Terus kalau Chuo Yifan dulu level kultivasinya ada di mana, Min? Sabar, Mimin ceritain juga, tapi cukup sekilas aja ya, supaya nggak terlalu spoiler. Jadi, Chuo Yifan dulu saat belum reinkarnasi atau masih berada di tempat suci, itu tahapannya ada di Emperor Realm, makanya dia disebut sebagai Kaisar. Emperor Realm berada di tahapan ke-10 atau 2 tahapan lebih tinggi dari puncak kultivasi Mortal Realm. Sedangkan sisa tahapan Sacred Realm yang lain akan kita buka pelan-pelan sambil sesuai dengan progres ceritanya nanti. Oke, kita kembali ke alur ceritanya. Saat ini Chovan sangat senang dia berhasil mencapai Key Gathering Realm lapisan keempat. Padahal belum 10 hari ini dia berada di lapisan kedua. Itu semua berkat kemampuan Bloody Baby yang sungguh luar biasa. Dengan begini dia sangat yakin pria dari angin gunung hitam sekalipun gak akan mampu melawannya lagi. Keesokan paginya, setelah pertemuan canggung yang mendebarkan hati Chovan, karena masih punya sihir hati terhadap Nona Luo yang sangat perhatian, dia pun mengajak Pang Tongling untuk pergi ke pavilion Qianglong. Setibanya di sana, mereka berdua langsung disambut sebagai tamu kehormatan oleh pengawal gerbang. Padahal sebelumnya, keluarga Luo sangat dihina oleh kedua pengawal. Begitu masuk ke dalam, Chovan ngeliat Nona Long langsung buang muka terhadapnya, nggak menganggap Chovan sebagai tamu. Nona Long masih sangat kesal Chovan tega manfaatin pavilion Qianglong, mulai dari harga scroll formasi array yang gak ngotak, sampai menghabisi Yokuan dan melimpahkan kesalahan kepada pavilion. Makanya Chovan pun ngasih nasihat pada Nona Long, kalau dunia bisnis dan hubungan antara 7 keluarga kekaisaran itu semua diperhitungkan berdasarkan keuntungan pribadi. Kalau memang Nona Long ngerasa ditipu, terus marah-marah gak jelas, gimana dia mau bertahan hidup di dunia yang kejam ini? Lagian Long Jie terlihat lebih dewasa dari Nona Long. Meski dia tahu Chovan manfaatin dia nggak berkata apa-apa dan langsung pergi begitu aja. Bagi Chovan, mengaku kalah juga bagian dari kekuatan. Setidaknya kalau nanti Chovan mau manfaatin Long Jie lagi, tentunya nggak akan mudah. Sambil tersenyum, Chovan bilang, perasaan nggak akan membawamu kemana-mana. Fokus pada keuntungan pribadi atau kelompok adalah yang paling utama. Jadi, gimana kalau kita lupakan yang udah berlalu dan bicara bisnis sekali lagi? Kata Chovan yang ngebuat Nona Long cuma bisa terdiam, gak bisa bereaksi. Setelahnya Master Jiu dan Long Jie pun datang menyambut Chovan. Master Jiu meminta agar diskusi bisnis dibicarakan aja dengannya. Sedangkan Long Jie sendiri sangat kaget ngeliat Chovan udah sehat seperti semula. Padahal kemarin jelas-jelas Chovan ledakin cakra jantungnya sendiri. Sambil berkeringat dingin dalam hatinya Long Jie bilang, apa iya dia bisa sembuh dalam waktu semalam? Gimana mungkin itu bisa terjadi? Master Jiu mulai marah-marah dengan sikap Chovan yang selalu merendah. Padahal jelas-jelas dia udah memperdaya Master Jiu yang jauh lebih tua darinya. Makanya Chovan memohon agar Master Jiu tetap tenang, karena dia datang kemari cuma untuk bertanya apa boleh keluarga Luo tinggal sementara di pavilion Qianglong, supaya pihak Qianglong pun gampang mengawasi mereka. Mendengar pertanyaan itu, spontan mata Master Jiu terbuka lebar. Dalam hatinya dia bilang, apa? Si keparat ini ternyata mampu membaca pikiran kami semua. Setelah apa yang terjadi kemarin, pavilion Qianglong terpaksa masuk ke mode bertahan. Gak ada yang tahu kapan perang dengan lembah Youming akan terjadi.
Bahkan keluarga Luo menjadi faktor yang lebih nggak pasti. Satu kali aja mereka melakukan kesalahan, udah pasti perang skala besar akan terjadi antara kami dan Lembah Yoming. Karena itu, udah jelas kalau kami harus mengawasi keluarga Luo dengan ketat. Tapi dia malah datang kemari dan mengatakannya sendiri kepada kami. Sebenarnya apa yang bocah keparat ini pikirkan? Kata Master Zhu yang penasaran dengan makna tatapan misterius dari Chuo Fan. Jujur saat ini Master Zhu kesal setengah mati. Dia yang hidup nyaris 100 tahun bisa-bisanya dipermainkan oleh Chuo Fan yang masih bocah. Ngelihat mimik keberatan dari sang master, Chuo Fan pun menawarkan informasi penting agar permintaannya diterima. Dia bilang, "Master Zhu, apa kau tahu kalau seseorang dari Lembah Yoming udah berada di sini?" Seketika semuanya terkaget-kaget mendengar ucapan tersebut. Menurut Long Jie itu nggak mungkin. Pavilion Qianglong punya intel di mana-mana di kota Feng. Nggak mungkin ada seseorang yang masuk tanpa sepengetahuan mereka. Long Nui yang nggak percaya langsung menanyakan apa Chuo Fan punya bukti atas ucapannya. Chuo Fan ngejawab, "Aku memang nggak punya bukti sih. Tapi penampilan orang yang datang kemari itu adalah kakek tua yang botak." Chiron dan kepala keluarga Sun memanggilnya sebagai Elder Jian. Mendengar nama itu, Master Zhu nggak mampu menahan amarahnya lagi. Dia langsung teriak histeris, "Burung botak bangsat Jian Fan!" Kata Master Zhu dengan lantang sambil mengerahkan aura killing inten gila yang bahkan ngebuat Chuo Fan tertekan parah sampai berkucuran keringat dingin. Chuo Fan yang penasaran pun bertanya, apa Master Zhu punya sejarah buruk dengannya? Namun Long Jie yang ngejawab kalau Elder Jian lah yang menghancurkan mata dewa milik Master Zhu di masa lalu. Chuo Fan gak menyangka kalau kebencian Master Zhu terhadap Elder Jian begitu tinggi. Tapi dengan begini, maka urusannya akan menjadi mudah. Setelah Chuo Fan menyampaikan maaf dan simpatinya, akhirnya Master Zhu pun bersedia memenuhi permintaan Chuo Fan tentang keluarga Luo tinggal sementara di Pavilion Qianglong. Mereka boleh tinggal di rumah yang berjarak 100 meter dari bangunan utama Qianlong. Mendengar itu, Chuo Fan dan Pang Tongling menyampaikan banyak terima kasih dan langsung pamit pergi. Tapi sebelum itu Master Zhu nanya, di mana Chuo Fan ngelihat iblis botak itu sebelumnya? Chuo Fan ngejawab, "Kemarin sih aku melihatnya di keluarga Chai, tapi sekarang mungkin dia udah berada di keluarga Sun." Paham dengan situasi tersebut, Master Zhu pun menyuruh Long Jie untuk meminta keluarga utama mengirim beberapa elder kemari. Dengan amarah yang menggebu-gebu, Master Zhu bilang, "Aku nggak akan biarkan Jian Fan pergi dari kota ini hidup-hidup. Berani sekali dia datang ke tempatku. Jika aku membiarkannya pergi, aku akan menyesal seumur hidup. Gak bisa balas dendam atas mataku yang hancur olehnya." Mendengar serapah Master Zhu, Chuo Fan malah tersenyum lebar karena rencananya berjalan lancar sampai detik ini. Gak berselang lama, Chuo Fan dan Pang Tongling menemani Nona Luo dan Yun Hai untuk pindah ke Pavilion Qianglong sebagai tempat tinggal baru mereka. Sedangkan Chuo Fan sendiri malah nanya ke Pang Tongling apa dia bersedia menjadi ketua tim penjaga saat keluarga Luo berhasil dibangun kembali nanti. Pang Tongling ngerasa kemampuannya biasa-biasa aja, jadi rasa-rasanya dia lebih cocok menjadi bawahan ketimbang jadi pemimpin dari para expert. Tapi Chuo Fan meyakinkan dan menyemangatinya kalau dia pasti bisa melakukannya suatu hari nanti. Mendengar kata-kata itu, Long Nui yang datang bersama Long Jie gak menyangka kalau Chuo Fan gak cuma berbakat untuk nipu orang lain, bahkan tega menipu orang terdekatnya sendiri. Dengan sengaja Long Nui mengejek kalau Chuo Fan pasti dapatin posisi sebagai kepala pembantu via penipuan juga. Menurut Long Nui, kalau ngelihat potensi Pang Tongling, palingan dia mentok di tahapan Ki Gathering Realm lapisan ke-6. Level segitu sih kalau di Pavilion Qianglong cuma setara dengan penjaga rendahan. Mana mungkin menjadi seorang ketua tim penjaga? Sambil tersenyum meremehkan, Long Nui bilang, "Aku sarankan keluarga kecil seperti kalian berhenti mimpi jadi keluarga besar." Kesal mendapat hinaan seperti itu, Chuo Fan pun menjawab, "Nona Long, ada pepatah yang bilang kalau seseorang gak boleh mengolok-olok orang miskin. Hinaanmu barusan tadi sungguh melampaui batas." "Hah? Apa maksudmu mengolok-olok orang miskin? Ucapanmu itu cuma hiburan bagi orang sepertimu yang terlalu banyak berangan-angan. Coba kau lihat keluarga besar. Mereka semua dibangun dalam ribuan tahun oleh generasi yang begitu banyak. Jangan sedetik pun kau berpikir kalau kau menjadi sangat hebat sementang mampu menipu kami untuk melindungi kalian. Kalaupun kau menyatakan dirimu menjadi raja di sini, kau itu cuma ikan besar dalam kolam kecil.
Kau nggak tahu apa-apa tentang seberapa besarnya dunia ini, kata Long Nui yang ngebuat Nona Luo dan Long Jie merasa iba terhadap Chovan. Tapi Chovan pun menjawab, ikan besar dalam kolam kecil ya. Nona Luo, pinjamkan aku beberapa batu spiritual, kata Chovan yang diiyakan langsung oleh Nona Luo. Lalu setelahnya Chovan secepat kilat melompat ke atap paling tinggi yang ngebuat Nona Long makin kesal kepadanya. Tapi Chovan malah sebutin Nine Heavens Coiling Dragon Array. Mendengar itu Long Nui dan Long Jie tersentak kaget. Kok bisa Chovan tahu array yang dipasang sendiri oleh Master Jiu di pavilion, padahal arraynya tersembunyi dari siapapun. Tanpa ragu Chovan melompat tinggi lagi ke atas, lalu menjatuhkan batu spiritual setelah mengalirkan aura ki ke dalamnya. Sehingga batu spiritual itu pun jatuh ke tanah seperti tali yang bersinar terang. Long Nui yang kebingungan pun nanya apa yang sebenarnya Chovan lakukan saat ini. Bukannya ngejawab, Chovan malah mengaktifkan array dengan segel di tangannya. Dan tiba-tiba batu spiritual yang jatuh ke tanah tadi bangkit menjadi sosok naga raksasa yang ngebuat Long Nui dan Long Jie makin kaget lagi. Saking dahsyatnya array yang dibuat oleh Chovan, bahkan Elder Jian yang sedang kultivasi dari kediaman keluarga Sun ikutan kaget. Dia sampai berkeringat dingin dan bilang, apa? Siapa yang buat array sehebat itu? Apa tua bajingan itu yang membuatnya? Enggak, itu enggak mungkin. Dia enggak punya kemampuan setinggi itu untuk ngebuat array sehebat ini. Sedangkan Master Jiu sendiri saat ini kebingungan ngelihat kemunculan beberapa ekor naga yang menjulang tinggi ke langit. Karena setahu dia, array miliknya enggak sehebat ini. Lalu saking dahsyatnya array tersebut yang menampakkan cahaya terang benderang, bahkan dari kejauhan pun pria dari Gunung Angin Hitam bisa melihatnya dengan jelas. Jujur pria itu penasaran apa yang terjadi di kota Feng saat ini. Apa memang Elder Jian melakukan rencana yang lebih awal? Tapi rasa-rasanya itu nggak mungkin, karena setahu dia Elder Jian bukan sosok yang gegabah. Setelah nunjukin kehebatan array-nya, Chovan pun mengubah naga tersebut menjadi barrier yang melindungi rumah sementara keluarga Luo di pavilion Qianglong. Long Nui yang masih aja penasaran berkali-kali nanya ke Chovan apa yang sebenarnya dia lakukan barusan. Chovan malas sih ladenin pertanyaan orang sombong, makanya dia pun menghadap ke Nona Luo dan bilang, Nona Luo, tadinya aku melihat ada Nine Heavens Calling Dragon Array grade ketiga yang melindungi rumah kita. Aku takut itu nggak akan cukup untuk melindungi Nona Luo, jadi aku putuskan untuk upgrade ke grade 5. Memang memakan banyak batu spiritual, tapi aku siap menerima hukuman. Mendengar kata-kata itu, seketika Long Nui dan Long Jie langsung berkeringat dingin terkaget-kaget. Setahu mereka di seluruh kekaisaran Tianyu, hanya ada beberapa orang aja yang bisa mengaktifkan array grade 5. Bahkan jenius seperti Chovan nggak ada di 7 keluarga kekaisaran saat ini. Yang bikin Long Jie heran sekaligus terpukau, kok bisa Chovan sebegitu gampangnya ngebuat array grade kelima? Rasa-rasanya nggak mungkin seorang bocah bisa menjadi master array grade 5. Sedangkan Long Nui terdiam 1000 bahasa seolah malu menjilat ludahnya sendiri karena udah menghina Chovan dan keluarga Luo sebelumnya. Begitu Chovan dan kawan-kawan berlalu dari sana, Long Nui yang gak berhenti berkecuran keringat dingin bilang dalam hatinya, sebelumnya aku pikir dia itu cuma ahli dalam membuat rencana, karena kekuatannya waktu itu bahkan belum mencapai lapisan kedua Ki Gathering Realm. Tapi aku gak menyangka dia bisa sehebat ini. Masih bocah udah master array grade 5. Hah? Yo, kita cukupkan ceritanya sampai di sini ya guys ya. Gimanakah aksi Chovan berikutnya yang akan membuat setiap orang yang ditemuinya terkaget-kaget? Saksikan terus alur cerita Mystic Monarch hanya di channel Manhwa Park dan stay update.